Buhtar Tabuni bebas. Meskipun yang bersangkutan baik selama menjalani masa pidana, namun syarat administrasi yang fundament, yang pokok dia tidak penuhi, yaitu berupa justice collaborator. Justice collaborator dia tandatangani, kemudian pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI dia pun tidak tanda tangani. Menyangkut dalam hal interaksi ya dengan kita petugas maupun dengan warga binaan itu cukup bagus. Sekalipun memang beliau belum mau untuk ikrar NKRI. Terpidana kasus demo anti rasisme Buhtar Tabuni resmi bebas dan dari Lembaga Permasyarakatan kelas A1 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Anggota penasihat hukum yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Gustav Tower SHMSI mengatakan, Buhtar Tabuni resmi dibebaskan setelah menjalani sisa masa tahanan yang divonis oleh majelis hakim. Prinsipnya yang bersangkutan mengikuti aturan tata tertib yang ada di dalam lapas, walaupun memang untuk berikrar untuk NKRI yang bersangkutan belum bersedia. Dalam sidang kerusuhan demonstrasi anti rasisme yang terjadi di Jayapura bulan 4 ini, Buhtar Tabuni divonis oleh majelis hakim 11 bulan dan sudah menyelesaikan sisa masa tahanan hingga Selasa. Kemarin resmi bebas dari lapas Balikpapan, ungkapnya. Menurut Gustav, setelah Buhtar Tabuni bebas, maka nanti tanggal 8 Agustus nanti Stephen Itlay juga akan bebas. Dan tanggal 13 Agustus juga Agus Kosai resmi bebas. Jika semuanya bebas, maka lengkap sudah 7 terpidana demo anti rasisme yang disidangkan dan divonis di Pengadilan Negeri Balikpapan, semuanya bebas. Nanti setelah mereka 3 ini bebas, kita akan atur pemulangan mereka. Sebab jaksa sampai saat ini maupun lapas atau Rutan dan Kemenku tidak urus mereka untuk kembali ke Papua. Kami dari penasihat hukum dan pihak terkait lainnya mengusaha untuk memulangkan mereka, seperti yang sudah kita lakukan oleh terhadap 4 orang tapol lainnya. Kata Gustav, seharusnya jaksa yang bertugas mengeksekusi atau mengeksekusi serta Kemenkumham dari lapas yang menahan atau menahan seharusnya mempunyai tugas untuk memulangkan para terpidana ini. Sebab awalnya negara yang membawa mereka untuk disidangkan di Balikpapan sehingga seharusnya mengurus mereka balik ke Papua. Ini bisa dilihat dari 4 tapol yang bebas awal tidak diurus di kepulangan. Mereka dan Buhtar juga tidak diurus. Kita dari PH yang urus semuanya. Hal ini harus jadi perhatian negara apabila mengirim tahanan untuk sidang ke luar Papua. Gustav berharap penegakan hukum atau untuk kasus-kasus seperti ini harus selektif dan tidak sembarangan, sehingga benar-benar harus yang melakukan kejahatan yang harus diproses. Jangan kita berpikir bahwa kasus selesai, semua hal selesai, tapi masih mempunyai tanggung jawab, yaitu bagaimana penegakan hukum bisa transparan dan harus ada gerakan melakukan reformasi terhadap hukum HAM depan, sehingga situasi Papua bisa lebih kondusif. Seperti misalnya tidak boleh ada rasisme lagi terhadap OAP dan jangan kita dengar lagi penembakan di Papua, tuturnya. Kisdianto ungkap fakta terbaru. Prajurit TNI bertemu KKB di hutan langsung baku tembak. Laksda Kisdianto, Kapuspen TNI membeberkan sebuah fakta terbaru mengenai operasi pembebasan pilot Susi Air Philip Smart Martin di Papua. Baru-baru ini katanya ketika prajurit TNI Polri sedang melakukan patroli sekaligus operasi penyelamatan korban penyanderaan, tiba-tiba pasukan bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di tengah hutan. Dalam jumpa yang tak terduga tersebut, kontak tembak pun tak bisa terhindarkan. Salah seorang anggota KKB dikabarkan terkena tembakan. Insiden baku tembak antara prajurit TNI Polri dan anggota KKB Papua tersebut dilaporkan pula oleh sebuah media asing di Selandia Baru, Australia. Dalam pemberitaannya, media asing tersebut melaporkan bahwa prajurit TNI menyerbu salah satu kawasan yang merupakan daerah pertahanan KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Kawasan tersebut diduga sebagai tempat persembunyian korban penyanderaan pilot Susi Air, Philip Smart Martin, dikawal ketat oleh anak buah Panglima Kodam 3 Dugama Egyanus Kogoya. Disebutkan bahwa saat itu pasukan TNI menyerang kelompok separatis yang selama ini menyandera pilot Susi Air, namun tak disebutkan bagaimana nasib pilot kebangsaan Australia tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam insiden baku tembak ini